Zaman Jahiliyah. Zaman Jahiliyah adalah zaman yang segelap-gelapnya di dalam riwayat kehidupan bangsa Arab. Mereka tidak mempunyai kekuatan baik dalam peri kehidupan apalagi dalam peri keadaan politik. Yang sebenar-benarnya mereka hanyalah sekitar raja saja. Adapun di sebelah Syam telah masuk pengaruh bangsa Romawi, dan di sebelah Yaman telah masuk pengaruh bangsa Persia dan Habsyi berganti-ganti. Pusat pemerintahan bangsa Arab yang teratur tidak ada. Pemerintah di Mekah itu dipegang oleh kaum aristokrat Quraisy, yaitu terpegang di tangan Bani Hasyim dan Bani Umayyah yang berebut-rebut kekuasaan sejak berpuluh-puluh tahun. Pemerintah boleh dikatakan disadarkan kepada kepercayaan agama, memandang Ka'bah sebagai pusat persatuan bangsa Arab semenjak berabad-abad. Bani Hasyim dan Bani Umayyah sebagai keturunan dari Quraisy memegang kunci Ka'bah. Mereka membagi-bagi minuman dan makanan untuk kafilah-kafilah Arab yang datang ziarah sekali setahun. Demikian juga menyimpan bendera-bendera dan membagi-baginya jika terjadi perang. Agama yang mereka pegang pada aslinya ialah agama ajaran Nabi Ibrahim yang biasanya disebut agama Hanif. Ka'bah dipandang sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Tidak beberapa lama sesudah Ka'bah didirikan, Nabi Ibrahim telah sanggup mempersatukan kabilah Arab, keturunannya sendiri dan keturunan Jurhum yang berpindah dari negeri Yaman mencari tempat tinggal yang baru setelah runtuhnya bendungan air Syaddi Ma'ribah yang masyhur. Dua keturunan inilah yang kemudian masyhur dengan nama Adnan dan Qothan. Kedua keturunan ini telah sama-sama memandang Ka'bah sebagai rumah suci yang patut dimuliakan dan dijadikan pusat persatuan kabilah-kabilah Arab Utara dan Selatan, Barat dan Timur. Di sekeliling negeri Arab telah berdiri kerajaan Habsyi, Ethiopia, dan di Sudan berdiri kerajaan Naubah. Di dekatnya berdiri pula kerajaan Mesir yang telah takluk kepada Romawi. Kerajaan Cina dan Hindu sudah lama menempuh tamadun. Oleh karena di sekelilingi oleh kerajaan-kerajaan yang besar-besar, bangsa Arab menjadi terbagi dua, yaitu Arab Badui di tengah-tengah padang pasir dan Arab kota. Penduduk Arab kota ini menjadi orang perniagaan yang menghubungkan barat dengan timur. Setengahnya pergi mencari porselen ke pelabuhan Katon atau mencari gading gajah ke benua Hindi. Kemudian perniagaan itu dibawa kembali ke tanah Arab melalui Laut Merah, lalu berkumpul ke Mekah. Datang pula saudagar lain yang datang dari Syam, membawa hasil yang dibawanya dari Mesir atau Konstantinopel atau Ethiopia. Kemudian barang-barang itu dipertukarkan. Orang Quraisy masyhur karena ahli menjadi saudagar berhubungan itu. Di Syam mereka saksikan pengaruh Nasrani. Di Mesir mereka lihat bekas-bekas pengaruh agama Fir'aun kuno. Di India mereka saksikan pengaruh agama Brahmana dan Buddha. Di Persia pengaruh agama Zarathustra. Serba sedikit mereka bawa patung-patung berhala dan kepercayaan orang asing itu ke negeri mereka sendiri. Mereka sadarkan patung itu di sekeliling Ka'bah sampai 360 buah. Di dalam Ka'bah sendiri, waktu Ka'bah itu ditaklukkan Rasulullah SAW, didapati gambar Maryam mendukung anaknya Isa al-Masih dan didapati pula gambar Ibrahim menyembelih anaknya. Kepercayaan asing itu mereka lebur menjadi kepercayaan agama orang Arab. Oleh karena hendak bermegah-megah dengan suku keturunan, timbul pula berhala kabilah yang besar mempunyai berhala sendiri. Kabilah Madhar memiliki berhala sendiri.
berhala-berhala kepunyaan sendiri yang dapat dibawa. Bagaimana Amr ibnul Ash yang membuat berhala dari buah kurma, lalu ia sembah untuk memohon berkah dan perlindungan. Ia pernah sakit hati kepada berhala itu karena sedang asyik menyembah-nyembah. Datang seekor anjing lalu dikencinginya berhala itu. Lantaran telah ada berhala kepunyaan kabilah. Bertambah besar selisih di antara kabilah dengan kabilah. Beberapa orang ahli agama keturunan ahli kitab telah mencoba memasukkan agama Nasrani dan Yahudi ke tanah Arab. Namun rupanya kedua agama itu sendiri menjadi rusak ajarannya karena kuat pengaruh berhala. Beberapa orang ahli syair telah mengoyak-ngoyak penyembahan berhala itu seperti Umayyah ibnu Abi Sholat dan lain-lain. Tetapi semata-mata dengan syair tidak dapat mengubah masyarakat. Ahli syair itu hanya orang-orang yang berani menyatakan perasaan hatinya dengan tidak terhambat-hambat. Kadang-kadang benar lidahnya, bohong hatinya. Ia sanggup menyatakan keindahan alam sebab dilihatnya keindahan alam itu. Ia sanggup menyatakan ketakutannya kepada kekuasaan gaib sebab terasa olehnya tekanan kekuasaan itu. Nanti di lain hari orang itu juga sudah memuji nama Allah, memuji pula nama si Mai atau si Ublah, kecintaan yang mencuri hatinya, anak pamannya yang cantik jelita. Pekerjaan ini mengubah keyakinan orang Arab menurut penerjemah. Bukan pekerjaan ahli syair. Pekerjaan ini bukan pekerjaan ahli pidato, tetapi pekerjaan orang yang dilahirkan di kalangan manusia dan diciptakan untuk keperluan pembinaan kemanusiaan. Maksud Allah hendak menguraikan suatu jalan pelepasan yang satu bagi manusia, bukan di tanah Arab saja, tetapi mulai dari tanah Arab dan akan ditebarkan ke seluruh dunia. Di sanalah Nabi Muhammad SAW diutus guna melepaskan manusia dari pembudakan. Ia lahir di Arab tetapi ia untuk dunia. Kemudian kemunduran negara tidak akan terjadi kalau tidak ada kemunduran budi dan kekusutan jiwa. Bangsa yang hendak tegak haruslah punya pendirian. Kalau pendirian tidak ada, pendirian itu haruslah dibelenggu yang mengikat leher mereka. Rasulullah SAW diutus pada usia 41 tahun. Artinya setelah melalui lebih dahulu usia muda yang bergelora, menderita kepayahan dan penderitaan, kekayaan dan kekurangan, lebih-lebih lagi sebagai seorang anak yatim. Setelah berusia 41 tahun, setelah teguh persediaan menghadapi hidup, barulah kepercayaan amanah itu diemban, yaitu melepaskan manusia dari perbudakan dan menghilangkan segala batas-batas yang menghambat perhubungan di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Jelas sekali Al-Quran menyatakan wujud kedatangan itu, mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada terang benderang, membuka segala takdir kegelapan. Manusia disuruh melepaskan diri dari ikatan ikut-ikutan, ikatan ajaran pusaka moyang, disuruh melihat dan merenungkan. Alam. Melihat onta bagaimana ia dijadikan, bukit bagaimana ia didirikan, melihat bumi bagaimana ia dihamparkan. Ia disuruh melihat rahasia diri sendiri, mengambil petunjuk dari bintang-bintang, memperhatikan matahari dan bulan, bintang dan tumbuh-tumbuhan, lalu disuruh pula memperhatikan peri kehidupan umat-umat yang dahulu, umat yang telah rusak binasa karena menyalahi aturan alam yang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Diri manusia tergabung dari rohani dan jasmani. Rohani memikir dan merasa, pikiran di otak dan perasaan di hati. Otak tempat ilmu, hati sarang syair, sarang perasaan,
timbangan dan perasaan, diiringi pengalaman dan perasaan, menimbulkan pendirian atau satu soal. Apalagi yang membelenggu hatinya selama ini sehingga ia menyembah berhala? Apa yang menghambatnya berhubungan langsung dengan alam sehingga pikirannya tertutup dan akalnya tiada jalan? Apa yang menghambatnya sehingga tidak insaf bahwa yang dipujanya itu ialah berhala buatan tangannya sendiri, lalu disembah, dan kalau lapar ia makan pula? Atau ia sendiri menyembahi dan memuja karena dianggapnya itu Tuhan, tetapi ketika seekor anjing mengencinginya, berhala tidak mempertahankan diri? Yang membelenggu itu ialah kebodohan, akal yang tumpul dan taklid menurut saya kepada nenek moyang, menerima kata turun